Nyala, nyala. Oke, silakan. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudariku rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di Musola Al-Fat Muslim Lifestyle. Dan selamat datang para jamaah kajian pada pagi hari ini. Dan juga selamat datang kepada Ustadz Nur Hidayatullah. Terima kasih atas sowannya di kajian pada pagi hari ini di Musola Al-Fat Muslim Lifestyle. Dan sebelumnya saya perkenalkan diri. Cek. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Dan perkenalkan, nama saya Diga Safara. Saya biasa akrab dipanggil dengan Diga. Nanti boleh lanjut ya ibu-ibu kalau mau kenalan sama saya. Biar suasananya nggak sangat mencekam gitu ya. Aku akan membacakan promo-promo Ramadan di Al-Fat Muslim Lifestyle. Itu ada special price hijab mulai dari 15.000. Wow, padahal banyak banget ya di sini ya jilbabnya, dan juga banyak motifnya, banyak bentuknya, dari segi 4, dari segitiga, dari pasmina sampai syar'i. Dan juga ada paket hampers oleh-oleh haji mulai dari 99k. Dan yang ketiga ada paket lengkap oleh-oleh haji. Subhanallah. Ini lagi musim haji ya ibu-ibu ya. Nah, bagi bapak ibu yang sedang melaksanakan ibadah haji bisa langsung aja beli perlengkapannya di sini di Al-Fat Muslim Lifestyle karena lagi ada promo. Dan lengkap banget loh, dari mulai mukenanya, pakaiannya, dan juga oleh-olehnya. Langsung saja akan dibacakan kalam ilahi oleh saudari Dek Rafika dan juga sari tilawah oleh saudari Dek Nashwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah tidak mengadakan ketentuan
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Jazakillah khairan katsira untuk di Rafika dan juga di Nashwa yang sudah membacakan kalam ilahi dan juga sari tilawah di Quran surat At-Tolak ayat 3. Kita langsung aja ya, ibu-ibu sudah nggak sabar kan kita pengen sharing-sharing ilmu dengan Ustadz Nur Hidayatullah yang akan menyampaikan tema kebaikan membawa kemudahan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian Al-Fat gitu ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Jumat kali ini saya bisa bersilaturahim di sini. Terima kasih ya sudah memberikan waktu dan kesempatannya ya. Ini yang saya kenal kayaknya ada dua orang. Ibu Maftuhah sama Ibu siapa ya? Belum pernah ketemu. Kayaknya pernah. Cuman saya sebut HMC. Oh, Cuman nggak tahu pernah ngisi di HMC. belum pernah juga, belum pernah. Tapi kayaknya pernah ya. Ada yang mirip Bu ya. Nah, mirip. Nah, jadi ibunya juga merasa mungkin ada yang mirip seperti itu. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Jadi ketika kita silaturahim, yang pertama Allah Subhanahu wa taala membukakan kita keberkahan umur, memberikan kita keberkahan umur dan juga diluaskan rezekinya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin umurnya itu panjang dan juga rizkinya diluaskan oleh Allah, maka hendaknya ia menjalin silaturahim dengan baik. Maka kita silaturahim dalam rangka menuntut ilmu, berangkat dari rumah. Apa yang kita dapatkan ibu-ibu? Yang pertama yang kita dapatkan, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang keluar rumahnya dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, keluar rumah, kemudian dia datang menuju masjid, musola dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka apa yang dia dapatkan? Ia mendapatkan pahala seperti halnya pahala haji dan umrah. Nah, maka itu sudah kita dapatkan. Datang ke sini dalam keadaan suci, niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketemu tadi ya, kita salaman Pak ya. Setelah salaman, ketika kita bersalaman itu, maka dosa-dosa kita itu berguguran. Sebagaimana daun yang kering itu berguguran dari pohonnya. Itu belum kajian saja kita sudah mendapatkan keutamaan-keutamaan. Dosa diampuni, kemudian dimudahkan bagi kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pengajian Musholla Al-Fat Muslim Collection gitu ya, yang dimuliakan Allah. Muslim style ya, Muslim lifestyle. Saya diminta untuk memberikan temanya tentang kebaikan membawa kemudahan. Kebaikan membawa kemudahan. Saya cari-cari ini apa nih ayat di Al-Quran yang menceritakan tentang kebaikan dan kemudahan. Jadi kebaikan dalam bahasa Arabnya itu adalah hasanah. Hasanah, ada yang namanya hasanah ya, itu baik orangnya berarti ya. Hasanah. Hasanah itu kebaikan. Tiap hari kita sebut hasanah itu ya. Apa kita sampaikan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini doa yang kita hafal sejak kecil. Dari kecil kita menghafalnya itu. Apa artinya hasanah itu? Kalau terjemahnya, ya Allah berikanlah aku hasanah di dunia, kebaikan di dunia.
dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, serta jauhkan kami daripada siksa api neraka. Jadi kata Anas bin Malik ini adalah khadamnya Rasulullah. Jadi sahabat Nabi yang berkhidmah kepada Nabi. Anas bin Malik ini punya anak banyak sekali. Berapa anaknya? Jadi dia diberikan doa keberkahan dari Nabi. Anaknya itu dalam sebuah riwayat disebutkan sebanyak 125 orang. Banyak sekali. 125 anaknya. Ini Anas bin Malik. Ya, banyak keutamaan. Apa kata Anas bin Malik? Jadi kata Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa membaca doa, dan doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang paling sering dibaca oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang ya mungkin di sekitar kita itu yang senantiasa dia itu meminta adalah yang diminta dunia, harta, jabatan, pangkat, ini yang dia cari tanpa memperhatikan akhirat. Ada yang seperti itu. Maka disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara mereka orang-orang yang kafir musyrik seperti itu, yang tidak beriman, mereka mengucapkan, berikan kami kebaikan di dunia. Maka mereka mendapatkan apa yang mereka minta di dunia, wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Tapi mereka tidak mendapatkan sedikit pun apa-apa nanti di akhirat. Ada juga yang meminta, seorang sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dalam keadaan sakit. Wahai Rasulullah, seandainya aku ini nanti disiksa di akhirat, aku siap diazab di dunia saja. Kata Rasulullah, wahai fulan, engkau tidak sanggup ya mendapatkan, menanggung azab Allah itu meskipun hanya di dunia, apalagi di akhirat. Maka mintalah kepada Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maka kita diajarkan dalam Islam bukan cuma mengejar dunia. Dunia dikejar, ya tidak salahnya aja. Kita punya kebutuhan, ya, punya pengen makan, pengen minum. Tapi jangan lupa kita harus juga ada bekal akhirat nanti. Karena kehidupan kita yang paling nyata itu adalah kehidupan akhirat. Maka diajarkan kepada kita membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan hasanah, ya? Hasanah itu kata para mufassir itu para ulama tafsir yang mengerti akan Al-Qur'anul Karim. Hasanah di dunia itu ada 4. Hasanah di akhirat itu disimpulkan juga ada 4. Yang pertama, hasanah di dunia itu adalah iman yang mantap. Maka kita ketika membaca doa sapu jagat, sejatinya kita juga meminta iman yang mantap. Mantapnya iman, yang pertama. Yang kedua, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala disehatkan lahir dan batin. Ya, lahir batin kita sehat walafiat. Kemudian yang ketiga, kita diberikan rezeki yang berkah, yang cukup, yang halal. Jadi kalau banyak tapi tidak halal, tidak berkah. Tapi sedikit kalau berkah, itu baik, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah diberikan keturunan yang soleh-soleha dan pasangan soleh-soleha. Yang laki-laki dapat istri soleha, yang perempuan dapat suami soleh. Nah, ini hasanah di dunia. Jadi karakter, ya, ciri orang soleh itu, kata Syekh Ihsan Jampes, ini ulama Indonesia. Jadi kata beliau, di antara ciri orang yang soleh, cirinya ada 2. Yang pertama, dia menunaikan hak Allah, puasa, sholat, dan seterusnya. Ya, kalau dia punya kemampuan, dia harus haji, tunai segala rukun Islam. Itu hak Allah. Kemudian yang kedua adalah menunaikan segala hak orang lain.
hak orang lain itu ditunaikan. Contoh, dia punya hutang 100.000 sama temannya. Di kemudian hari orang ini sudah punya uang 1 juta, tapi dia tidak mau membayar hutangnya. Ditunda-tunda, ditagih sama temannya, aku lagi ada keperluan katanya. Jadi seakan-akan yang dulu meminjamkan hutang itu kebalik, malah ia yang menagih-nagih ya. Ada yang seperti itu ya, tapi alhamdulillah di sini nggak ada ya. Kalau seandainya ada, dilupakan dulu ya, kita fokus kepada pengajian. Nah, orang yang rajin ibadah, sholat tahajud rajin, puasanya Senin Kamis rajin, tapi dia tidak mau bayar hutang, atau dia tidak punya hutang tapi suka mengambil hak orang lain, ya, mengambil hak kehormatan dan lain sebagainya, menggunjing, menggibah, menggosip. Nah, ini berarti dia tidak tunai terhadap hak saudaranya. Itu berarti dia tidak dikatakan orang yang soleh dan solehah. Nah, kemudian kembali lagi, hasanah di akhirat, kebaikan di akhirat itu disimpulkan ada 4. Yang pertama adalah mudahnya kita menghadapi sakaratul maut sebagai awal daripada huru-hara hari kiamat. Mudah menghadapi sakaratul maut dan juga terhindar daripada hari kiamat. Sebab yang menemui hari kiamat itu hanyalah orang-orang yang jahat. Orang-orang yang baik itu sebelum hari kiamat itu dimatikan semuanya. Mereka mencium wangi-wangian. Kalau mencium bau wangi tersebut itu langsung meninggal. Jadi siapa yang baik itu nanti dihembuskan angin udara segar yang harum. Kalau kita terhiut ya, tercium bau itu, kita akan meninggal. Ya, saking harumnya ya. Saking harumnya bisa meninggal seperti itu. Nah, tersisa nanti orang-orang yang jahat. Apa yang kita dapatkan kalau membaca doa tadi itu? Yang kita dapatkan adalah kita terhindar daripada dimudahkan sakaratul maut. Orang yang sakaratul maut, bagaimana sakitnya? Kalau orang yang sakaratul maut itu kemudian dia meninggal lalu hidup kembali, kemudian disuruh untuk menceritakan. Jadi ceritanya itu bagaikan kita itu dimasukin, mulut kita dimasukin kawat berduri ya, yang biasanya dipagar-pagar itu dimasukin sepenuh perut kita. Kemudian ditarik secara paksa. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran sakaratul maut. Maka dalam keadaan sakaratul maut itu juga kita kedatangan orang yang kita cintai. Kita mencintai guru kita, mencintai orang tua kita. Itu padahal bukan orang tua kita. Tapi siapa? Itu adalah iblis dan tentara-tentaranya. Iblis, setan itu menyerupai bentuknya. Maka ada dia datang yang dia itu sudah meninggal, orang yang kita cintai tapi sudah meninggal. Dia bilang yang benar itu adalah agama Yahudi, kamu sebaiknya keluar saja, seperti itu. Nah, kalau kita tidak kuat iman kita, maka kita akan keluar ya, daripada Islam, maka meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, bagaimana caranya supaya mudah pada saat sakaratul maut? Di antaranya amalannya adalah hendaknya kita senantiasa menjaga wudhu. Maka setan itu menyamak menjadi orang yang kita cintai ya. Itu akan mengganggu kita nanti pada saat sakaratul maut. Tapi kalau kita rajin wudhu, batal wudhu, kentut, tit atau sedikit atau banyak ya, itu kita wudhu. Maka yang kita dapatkan nanti kalau kita menghadapi sakaratul maut, itu yang datang adalah malaikat Jibril. Disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, malaikat Jibril itu datang, itu mendampingi kita. Maka setan tidak berani mendekat. Sehingga iman kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, dimudahkan menghadapi sakaratul maut. Yang kedua, kita mendapatkan apa lagi? Dimudahkan kita dalam persidangan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu yang punya dosa itu nanti ada yang keringatan ya, keringatan. Matahari itu dekat. Sedekat apa? Jarak antara bumi dan matahari itu berapa kilo? 150 juta kilometer yang sekarang. Kalau kita keluar
gedung Al-Fat ini, berdiri kita di tengah terik matahari, kira-kira jadi apa? Keringetan ya, keringetan, hitam, bisa jadi mangut seperti itu ya. Itu saking panasnya, ya, saking panasnya. Nah, apalagi nanti matahari itu didekatkan, maka ada yang tenggelam sampai lututnya, itu keringatnya sampai lutut. Ada yang sampai sini dan lain seterusnya. Nah, orang yang membaca doa ini, insya Allah itu akan dimudahkan. Jadi kalau ada dia pernah mengambil hak orang lain itu nanti akan memaafkan. Sebab kita sibuk nanti. Bagaimana kondisinya ya? Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah di padang mahsyar itu nanti kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang? Kata Rasulullah, iya. Kemudian kata Aisyah, kalau begitu aku malu. Ya, karena kita dalam keadaan telanjang, laki-laki, perempuan itu kumpul semuanya dalam keadaan telanjang. Tapi kata Rasulullah, dalam kondisi seperti itu tidak ada lagi kepikiran aurat orang lain. Tapi kita sibuk dengan kondisi kita sekarang, ya, kondisi kita masing-masing. Aku pernah dulu lupa bayar hutang. Kita mencari bagaimana supaya orang itu memaafkan kita, ya, supaya mengikhlaskan kita. Oh, dulu pernah aku menggosip dia. Ya, akhirnya kita berusaha meminta kehalalan, meminta maaf pada dia. Nah, kalau kita sudah terbiasa membaca doa ini, maka kita senantiasa mendapatkan kemaafan daripada orang yang dizalimi. Yang pertama tadi dimudahkan menghadapi sakratul maut. Yang kedua dimudahkan di padang mahsyar. Yang ketiga kita dimudahkan meniti titian siratal mustaqim. Jadi titian siratal mustaqim itu lebih tajam daripada pedang. Di bawahnya menganga api neraka. Ada yang seperti kilat sampai surga. Ada yang seperti burung, ya, ada. Ada yang seperti berlari. Ada yang merangkak. Ada yang belum sampai langsung jatuh seperti itu. Nah, kita berharap kita itu masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Ya, jadi begitu meninggal langsung surga seperti itu. Pengennya seperti itu ya. Maka hisab bagi perempuan yang sudah bersuami itu hisab yang pertama apa? Sholatnya. Ini sholatnya baik atau tidak? Ya, laki-laki juga sama, sholatnya baik atau tidak? Barang siapa yang sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Oh, ini tumakninah bagus, syarat rukunnya sudah terpenuhi. Oh, ini wudunya sudah sempurna. Oh, ini tidak sempurna. Jadi kalau wudu tidak sempurna, yaitu saya lihat ya, kadang bukan jamaah sini, di lain ya, di lain itu di masjid-masjid kadang. Saya lihat wudunya itu dia membasuh tidak sampai siku. Jadi yang wajib itu sampai siku. Jadi basuhnya itu sampai sini saja ya. Ini wudunya tidak sah. Kalau wudu tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, artinya sholatnya ini buruk. Kalau buruk sholatnya, maka buruklah seluruh amalnya. Sedekahnya, sholatnya, puasanya, hajinya ini menjadi buruk. Maka parameter pertama itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, baiklah seluruh amalnya. Oh, sholatnya rukuknya betul, sujudnya betul, kemudian wudhunya betul, tumakninahnya betul, tertibnya betul, ya, kemudian ada wirid dan seterusnya, ini betul. Maka kalau baik sholatnya, maka baiklah seluruhnya. Nah, ini diantaranya ya. Kemudian tadi apa yang ketiga, kita pengennya masuk surga bighairi hisab. Apa amalan supaya masuk surga bighairi hisab? Di antara amalannya adalah ini yang penting. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, kita memaafkan orang lain. Maafkan orang yang berbuat jahat kepada kita, maka kita dimasukkan ke dalam surga. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kata Rasulullah, barang siapa yang menahan amarahnya, padahal dia sanggup melampiaskan, tapi dia tahan amarahnya, maka Allah akan menahan azabnya nanti di hari kiamat. Orang ini semestinya diazab, tapi ketika di dunia dia itu pengen emosi, pengen menampar, dia tahan. Dia pengen kebaikan ya, pengen berbuat baik, dia tahan, maka di hari kiamat nanti Allah akan menahan azabnya di kemudian hari. Nah, jadi kalau kita digosipin orang, dihina orang, itu sabar saja, dilatih. Jadi saya melatih itu, sabar itu mulai di kuliahan ya. Kebetulan saya orang Kalimantan gitu ya.
Kalimantan, kemudian datang ke Jawa, itu nggak tahu bahasa Jawa ya, awal-awalnya itu. Jadi dia bilang teman, ndasmu ya. Saya nggak paham itu apa ndasmu ya. Lambemu ya, apalagi matamu, kemudian untumu, yang mohon maaf ya. Ini saya tidak tahu awalnya. Terus dia bilang, semisal ada teman saya orang Aceh ya, orang Aceh gitu. Kamu itu geragas ya. Teman yang Jawa bilang ke orang Aceh, kamu geragas. Geragas itu apa? Rakus ya. Terus dia tanya, geragas itu apa? Oh, geragas itu baik katanya. Lalu dia bilang ke teman-teman yang lain, oh kamu geragas, kamu baik. Ini dia nggak tahu seperti itu ya. Setelah tahu, oh ini orang ternyata bikin emosi. Sebenarnya bisa meluapkan, bisa marah kita ya, seperti itu. Ada lagi ketemu orang Jawa Timur. Jadi dia kalau marah, orang Jawa Timur itu bilang dancuk dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya apa? Ketika disebutin seperti itu, saya orang Kalimantan. Yang pertama supaya tidak marah Pak, jangan diterjemahkan kata-kata itu ya. Jadi semisal dia bilang untumu ya, untumu itu kan apa? Gigimu ya. Gigimu apa kaitannya dengan gigi kita ya? Kan juga ada lagi dia bilang apa wajahmu itu apa? Raimu. Seperti itu, raimu. Ada apa dengan wajah kita ya? Saya heran juga ada apa dengan wajah kita gitu. Tapi akhirnya ternyata itu adalah istilah yang tidak baik yang disampaikan seperti itu. Oh, tapi saya bisa melatih sabar ya. Dilatih seperti itu. Apapun yang orang katakan itu kita jangan tersinggung. Kenapa kita mudah marah ya? Disebut sedikit apa ya, matamu dan lain sebagainya, kita marah. Kenapa kita mudah marah? Itu karena kita merasa diri kita ini mulia. Karena kita merasa mulia, dihina sedikit langsung marah. Tapi kalau kita dihina orang ya, atau dalam bahasa apa Jawanya itu ASU gitu ya. Nah, asuh gitu ya. Ini kan kasar gitu ya. Seperti itu, maka apa ya? Saya mengatakan asu. Jadi kalau saya tidak paham dulu asu itu apa. Tapi dalam bahasa Arab, asu itu artinya kebalikan daripada hasanah. Jadi ada su'ul khotimah, ada husnul khotimah. Su itu adalah yang tidak baik ya. Su'ul khotimah yang tidak baik. Maka dikatain apa saja, yang pertama kita sabar bahwa ini adalah panen pahala. Ketika dia menyebutkan kata-kata yang tidak baik kepada kita ya, itu artinya dia mentransfer pahala sholatnya ke kita. Kita tidur, kita dapat pahala sholat ya. Kemudian kita tidur, kalau kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kita mendapatkan pahala tahajudnya, pahala sedekahnya. Dosa-dosa kita itu dipindah, ditransfer kepada orang yang menyakiti kita. Dosa kita dipindahkan, pahala orang itu didapatkan oleh kita. Nah, untung jadinya kita. Maka ketika ada orang yang menghina kita, kita jangan marah. Sebenarnya kita mendapatkan keuntungan yang pertama. Jadi yang kedua tadi itu perlu diingat bahwa jangan kita itu merasa mulia. Ketika kita merasa mulia, dihina orang sedikit itu marah ya. Maka kalau dihina orang, diam saja. Katakan pada diri kita, iya, saya memang hina. Yang mulia hanya Allah. Selesai masalah ya, saya memang hina. Yang mulia hanya Allah. Sebab sejatinya Allah itu punya sifat Asmaul Husna, Al-Mu'iz, yang maha memuliakan, Al-Mudil, yang maha menghinakan. Siapa yang dihinakan oleh Allah itu akan hina. Tapi kalau teman kita yang menghina biasa saja ya, meskipun semisal kayak seperti semisal Ustadz Abdul Somad ada yang tidak suka, Ustadz Adi Hidayat ada yang tidak suka, Gus Baha ada yang tidak suka, Habib Lutfi bin Yahya ada yang tidak suka. Orang yang tidak suka seperti itu, meskipun dia menghina dan lain sebagainya ya, tapi sejatinya Allah yang memuliakan mereka. Jadi karena yang memuliakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita pedulikan dengan ucapan-ucapan orang lain. Maka kita bahagia hari ini ya, bahagia hari ini semisal tiba-tiba ada orang yang ngucapin kita, orangnya jerawatan gitu ya. Ini saya kebetulan jerawatan ya. Semisal disebutin orangnya jerawatan, kalau kita tersinggung, maka seakan-akan yang hari ini kita bahagia, tiba-tiba kebahagiaan kita itu dirampas oleh orang. Maka jangan sampai kita itu berubah kebahagiaan kita
hanya dengan ucapan-ucapan yang seperti itu. Ya biasa saja. Yang jadi penilaian bagi kita itu adalah penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan peduli penilaian orang lain. Jadi Alkisah, dulu ada orang yang membawa keledai. Keledai itu keledai ya? Keledai ya, keledai. Nah, keledai. Jadi yang membawa keledai ini ditunggangi oleh ayah dan anaknya. Ayah dan anak naik keledai. Kemudian dikomen sama orang, itu kok ya, gak punya akal gitu ya. Ayahnya sama anaknya menaiki keledai. Akhirnya turun dua-duanya. Kemudian ketemu lagi sama kelompok yang lain. Itu aneh, keledainya ada, kok malah gak dinaikin gitu ya. Serba salah. Lalu akhirnya naik yang anak. Dikomen lagi sama kelompok yang lain, itu kok anaknya gak sopan banget. Ayahnya malah di bawah, dia malah di atas, naik keledai. Turun lagi anaknya. Ayah yang naik, anak yang turun. Itu kok ayahnya gak punya kasih sayang ya. Malah anaknya yang di bawah, orang tuanya malah naik. Nah itu kalau kita, hidup kita itu tergantung pada persepsi orang lain. Penilaian orang lain itu gak ada habisnya. Maka biarkan saja, selama kita dalam kebaikan, kerjakan. Selama kita dalam kebaikan, kerjakan. Terserah mau bilang apa gitu ya. Jadi semisal ada orang ya mau sholat jamaah, kemudian ada temannya bilang, kamu gak usah sholat jamaah, ntar kamu pamer ria gitu. Ini kalau pikirannya seperti itu, gak ada yang sholat jamaah, gak ada yang sholat jamaah. Nah ini adalah logika setan ya, seperti itu. Kamu gak usah sedekah gitu ya, nanti kamu ria dan lain sebagainya. Akhirnya dia tidak sedekah. Kamu gak usah sholat ya, gak usah sholat nanti seperti ini. Nah intinya kebaikan kita senantiasa dilakukan. Oke, kembali tadi hasanah yang terakhir, yang ketiga tadi adalah mudahnya meniti titian siratal mustaqim. Yang keempat, kita masuk surga. Apa yang dikatakan di dalam Al-Quran? Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Ini surat apa? Yasin ya. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Surat Yasin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita sampai di surga itu diucapkan selamat. Kira-kira diucapin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selamat, senang atau tidak? Senang. Mbak siapa tadi? Diga. Apa artinya diga ini? Kata mungkin bahasa Jawa ya. Nah, Diana dan Gatot. Oh, nama orang tua ya. Dia nama orang tua. Semisal Mbak Diga tadi MC. Kemudian MC di Balai Kota. Makasih banyak Mbak Diga. Yang menyampaikan makasih banyak ini Pak Wali Kota. Siapa Wali Kota? Pak Hendri ya? Nah, Pak Hendri, senang atau tidak? Senang sekali. Kemudian diundang lagi oleh Pak Ganjar ya. Pak Ganjar datang ke sini ya. Datang semisal gubernur kita. Saya sangat senang sekali diundang di Alphard Muslim Lifestyle gitu ya. Disebut nama Alphard ya. Senang ya, senang. Yang mengucapkan adalah Pak Gubernur. Lebih senang Pak Gubernur yang ngucapin atau lebih senang Pak Jokowi? Jokowi. Nah, presiden datang ke sini semisal meresmikan gedung barunya, datang. Senang atau tidak disebut Pak Jokowi? Senang kita. Di atas Pak Jokowi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya kita sangat senang sekali ya. Jadi yang kebaikan itu nanti akan mengantarkan kita kepada kemudahan dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tadi kita bersilaturahim, kemudian membahas tentang kebaikan. Ada lagi di Al-Quran itu yang menyebutkan tentang kebaikan dan kemudahan. Tadi pagi saya baca di surat Al-Lail. Wal-laili idha yaghsha wan-nahari idha tajalla wa ma khalaqad dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha-usaha kalian itu berbeda-beda. Ada usaha yang mengantarkan kepada surga, yaitu ketaatan. Ada usaha-usaha yang mengantarkan kepada neraka, yaitu keburukan dan kemaksiatan. Inna sa'yakum lasyatta.
Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberikan, yakni memberikan hak-haknya kepada Allah dengan ketaatan, a'ta wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan kalimat husna, yaitu la ilaha illallah. Membenarkan kalimat la ilaha illallah, kemudian orangnya bertakwa, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan untuk mendapatkan kemudahan. Yusra di sini ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin, ya, dalam tafsir Jalalain, itu adalah surga. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang bertakwa, maka akan kami mudahkan dia meniti jalan menuju surga. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang dia itu mendustakan, ya, mendustakan kalimat la ilaha illallah, wa kadzdzaba bil husna, apa namanya itu, bakhil, ya, wa amma man bakhila wastaghna, orangnya bakhil, tidak mau beramal soleh, tidak mau membenarkan kalimat la ilaha illallah, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami mudahkan baginya untuk meniti hal yang sulit. Untuk meniti, ditafsirkan di situ adalah meniti neraka jahanam. Nauzubillah. Jadi kalau dia dimudahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi kalau semisal ke diskotik, ke mana di sini? Kalibanteng, ya. Nah, seperti itu, ya, tempat-tempat yang seperti itu dia dimudahkan, ya. Dia dimudahkan ke sana, ya. Sama, saya juga nggak pernah, ya. Dimudahkan ke sana, artinya dia dimudahkan menuju kepada keburukan. Keburukan itu mengantarkan kepada kemana? Ujung-ujungnya nanti adalah neraka. Auzubillah min dzalik. Maka hidup kita yang singkat ini, mari kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu sangat banyak. Ketika kita bangun tidur, kemudian membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu adalah kebaikan. Kita wudu, itu adalah kebaikan. Kemudian kita mendirikan salat, itu adalah kebaikan. Kemudian setelah, kalau laki-laki berjamaah di masjid salat subuh, ambil dompetnya atau ambil uangnya, masukkan ke celengan, itu adalah kebaikan. Kebaikan-kebaikan ini akan mengantarkan kepada kemudahan dalam hidup kita dan akan mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita, ya, manusia, wajar kalau kita ini tidak sempurna, kadang kita berbuat jahat, ya, seperti itu. Maka bagaimana? Ketika kita sadar kita ini berbuat jahat, maka segera kita wa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, segera kita berbuat kebaikan. Niscaya dosa-dosa kita itu akan dihapuskan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di antara kebaikan ini sampai jam berapa nih? Jam 11. Jam 11. Jam 11. Jumatan. Ya, jam 11, ya. Oke. Ada sekitar 20 menit lagi seperti itu. Nah, kemudahan-kemudahan itu semua orang itu bisa berbuat kemudahan. Kalau kita orang yang kaya, kemudahannya apa? Sedekah. Kita tidur, tapi kita dapat pahala. Uang kita ada di masjid, sedekahkan untuk masjid. Uang kita untuk pesantren. Uang kita memberikan beasiswa fakir miskin. Ya, itu bersedekah kita. Jadi saya mohon maaf, ya, bukan sombong. Alhamdulillah itu kalau ada tamu dari luar negeri, biasanya saya jadi penerjemah, ya. Ada yang tamu dari Pakistan, dari Mesir, dari India, kemudian dari Yordania, jadi penerjemah. Nah, itu saya tidak menyangka kok bisa bahasa Arab seperti itu, ya. Ayah saya itu pegawai PLN, tapi rumah saya di Kalimantan itu dijadikan TPQ. Jadi setiap sore itu ayah itu mengundang 2 orang guru ngaji, itu setiap bulan digaji, ya, seperti itu. Nah, kemudian
berharap orang tua saya itu mudah-mudahan nanti dengan saya memberikan gaji buat guru TPQ, nanti anak saya dijadikan ada orang yang alim seperti itu. Jadi kami laki-laki bertiga, kakak saya itu di pondok juga. Saya di pondok, adik saya juga di pondok. Jadi adik saya itu hafal Quran 30 juz ya. 30 juz dalam waktu 2 bulan 28 hari. Ya, kurang lebih 3 bulan. Kok bisa seperti itu? Awalnya dia itu punya pacar ya, punya pacar. Kemudian setelah lulus kuliah, pacarnya ini minta dinikahin, pengen cepat-cepat nikah. Jadi kata adik saya masih belum mapan seperti itu. Kalau mau ditunggu, kalau nggak mau silahkan cari lagi seperti itu. Nah akhirnya perempuan ini nikah lagi. Ya betul nikah karena belum pernah nikah ya. Ditinggal nikah seperti itu. Sakit hati ya. Sakit hati. Jadi stres adik saya waktu itu. Bagaimana caranya foto-fotonya semuanya dihapusin karena sudah milik orang lain. Kemudian dia waktu itu mendapatkan beasiswa S2 di Belanda. Tapi waktu itu tidak karuan, stres. Dia menenangkan diri nyari pondok pesantren. S1-nya dulu jurusan biologi. Tapi sebelumnya pernah mondok, hafalan 1 juz amat. Nyari pondok pesantren buat menghafal Al-Quran. Ketemu di Depok. Ya, adik saya itu program 6 bulan. Ternyata dalam waktu 3 bulan, ya 2 bulan 28 hari itu alhamdulillah selesai. Jadi caranya menghafal itu, HP dia tutup, WA semuanya dia tutup ya. Fokus dari bangun tidur sampai sebelum tidur itu Al-Quran aja, Al-Quran. Ya sekarang dia bikin pondok di Banten ya, mengasuh pesantren tahfizul Quran di sana. Ya alhamdulillah seperti itu. Nah ini mungkin keberkahan bukan karena kami yang hebat, tapi orang tua biasanya ngajak sowan. Ayo hari ini Jumat ikut ayah Jumatan, nanti setelah Jumatan kita sowan ke ulama-ulama. Sowan kemudian ngasih salam tempel. Orang tua saya biasanya seperti itu. Minta doakan supaya anak ini menjadi anak yang soleh-solehah seperti itu. Jadi alhamdulillah ya, saya bisa membaca kitab kuning yang tanpa harokat, bisa menghafal juga seperti itu. Padahal bukan anak kiai, tapi ini keberkahan dan doa daripada orang tua. Dan ternyata teman-teman saya juga banyak seperti itu. Ada ayahnya petani, tapi anaknya ada yang kuliah di Mesir, ya. Ada yang kuliah di Eropa juga ada seperti itu. Nah itu kenapa? Karena rezeki kita yang halal, maka memberi anak hendaknya dengan rezeki yang halal seperti itu. Maka itu akan berpengaruh kepada anak cucu kita. Nah kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu bagi orang yang mempunyai harta, ya, mempunyai harta. Kalau kita tidak punya bagaimana? Ini disampaikan oleh sahabat. Jadi sahabat melapor kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sahabat yang kaya-kaya, mereka sholat, kami bisa sholat. Mereka puasa, kami bisa puasa. Tapi ketika mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Apa yang bisa kami lakukan, wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, kalau kamu sholat duha, itu adalah sedekah. Kalau kamu senyum, itu adalah sedekah. Kamu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu adalah sedekah. Maka ketika tadi hadir di sini, yang pertama kali saya baca apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang menempel ini dapat pahala ya. Karena saya sebelumnya ini mau bilang apa gitu ya. Oh, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dalam hadis Nabi disebutkan, subhanallah tamla'ul mizan, itu memenuhi timbangan amal. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama wal ard. Ini akan memenuhi timbangan langit dan bumi, ya. Jadi seandainya yang ada di langit dan di bumi itu apa adanya? Sapi ya. Sapi, apalagi? Kerbau, kuda, mobil Alphard dan seterusnya. Kalau diucapkan, kata sahabat, kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah, itu kalau ibaratnya diganjar dengan yang nyata, itu ganjarannya adalah kita mendapatkan 100 ekor sapi atau unta. Subhanallah alhamdulillah, ganjarannya 100 sapi dan unta. Kira-kira kalau kita membaca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar 100 kali dalam satu majelis, itu kira-kira berapa sapinya? Banyak sekali.
penuh simpang lima ini. Penuh simpang lima. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama bahwasannya amal-amal kita ini tidak diganjar di dunia, tapi ganjarannya di surga. Sebab dunia ini tidak bisa menampung pahala-pahala ganjaran-ganjarannya tersebut. Nah, amalan biasanya yang saya lakukan, yang masih ada waktu, kalau saya ke simpang 5 dari Ngalian ke simpang 5, supaya biasanya kan kita ngantuk kalau naik motor ya, supaya tidak ngantuk apa? Mulut ini harus berkata-kata, tangan menggas, kaki ya merem dan lain sebagainya, mata memandang, mulut kita nganggur. Maka jadikan mulut kita ini bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hari Jumat disunahkan memperbanyak salawat. Salawatnya ringkas ya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Saya punya tasbih digital, ya tasbih apa yang ditaruh di jari-jari. Saya coba dari Ngalian ke simpang 5 subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu saya dapat sekitar 1100 salawat ya. 1100 salawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ini pendek salawatnya. Ini salawat paling pendek dan salawat paling tua. Disebut juga dengan salawat Nabi Adam. Kenapa disebut salawat Nabi Adam? Pada saat Nabi Adam tidur, itu dicabut tulang rusuknya ya, dijadikan Siti Hawa. Bangun dari tidur, Nabi Adam tertarik sama Siti Hawa. Setelah itu pengen memilikinya. Kemudian tidak boleh memiliki Siti Hawa sebelum membayar maharnya. Apa maharnya? Membaca sholawat sallallahu ala Muhammad 1000 kali dalam satu napas. Sanggup atau tidak kita? Tidak sanggup ya. Tidak sanggup. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tidak sanggup kita. Tapi Nabi Adam itu badannya besar. Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Kalau diukur-ukur dengan meteran sekitar 30-an meter. Sekitar 30-an meter. Itu tinggi Nabi Adam. Orangnya besar, napasnya juga panjang, wajar. Maka kalau dulu ada dinosaurus itu seperti ayam aja. Nabi Adam tinggi ya, 60 hasta. Jadi sekitar 30 meteran lebih. Maka ini dinosaurus itu kecil. Kalau seandainya hidup berdampingan ya seperti ayam seperti itu. Atau di ayam yang punya taring lah seperti itu. Kalau diibaratkan dinosaurus. Nah, itu tidak mengapa. Nabi Adam bersolawat 1000 kali, ternyata tidak sampai 1000. Putus di 500. Putus napasnya sampai 500. Akhirnya ditanya, wahai apakah saya bisa memiliki Siti Hawa? Sebab maharnya belum tunai, 500 lagi belum tunai. Akhirnya ya sudah, boleh dimiliki, yang 500-nya nanti dibayar nanti belakangan. Dari situlah menjadi dalil bahwa laki-laki itu boleh menikahi perempuan dengan mas kawin dibayar kredit ya. Jadi biasanya di TV-TV ya, saya terima nikahnya dibayar tunai. Kalau kredit boleh ya seperti itu, dibayar kredit boleh. Tapi pengennya tunai seperti itu ya. Barangkali ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semua berbuat kebaikan, mata kita memandang yang baik, telinga kita mendengarkan yang baik, kaki kita melangkah yang baik, hati kita mempunyai niat yang baik. Dengan niat semua aktivitas yang baik-baik, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita yang terbaik di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan. Jazakallah khairan katsira Ustadz Nur Hidayatullah atas sharingnya yang bertemakan kebaikan membawa kemudahan. Masya Allah. Tadi itu saya tuh sempat ngantuk loh Ustadz. Ngantuk terus waktu Ustadz itu bilang kalau menjadi orang baik itu insya Allah itu akan diberikan kemudahan. Langsung saya tuh melek matanya Ustadz. Dan alhamdulillah Ustadz sudah hadir dan juga memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga para jemaah
yang hadir di sini selalu diberikan kemudahan, kesehatan dan juga keberkahan. Mungkin Ibu mau ada tanya jawab, masih bisa dapat door prize dari Al-Fat Muslim Lifestyle untuk Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, ini saya mau tes. Ini saya mau bertanya tentang masalah hutang ya, Tad. Ya, tadi sampaikan Ustaz juga. Kebetulan ini jadi ada seseorang yang berhutang Udah sangat lama. Ini aja. Nggak usah. Udah sangat lama. terus seperti apa yang dikatakan Ustaz tadi. Jadi di saat dia sudah punya rezeki, tapi terus dia selalu bilang ini belum, saya masih ada kebutuhan gitu. Dan terkadang malah dianya marah gitu. Jadi yang kita yang minjemin tapi dia yang marah. Bagaimana hukumnya kalau maksudnya gini, terkadang kita terus capek ya tadi ya, maksudnya udah kalau kita nggak mengikhlaskan gitu terus gimana Tad? Misalnya kita tetap berundel tapi udah nggak diminta tapi kita nggak mengikhlaskan, gimana hukumnya itu Tad? Itu aja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya hutang, sudah punya uang tapi tidak mau bayar, ditagih malah marah seperti itu. Banyak seperti itu. Bahkan ada yang sampai membunuh ya. Jadi bukan cuma marah, malah dia membunuh orang. Seperti itu ada ya. Nah ini kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meminjam uang tapi dia punya niat tidak mau mengembalikan, itu sama halnya dia mencuri ya. Sama halnya dia mencuri. Kalau mencuri apa? Maka makanan yang dia makan tidak halal, seperti itu, tidak berkah jadinya. Nah maka ini kesadaran sendiri, kita mau hidup kita ini berkah atau tidak ya. Jadi semisal nih kita punya hutang, tapi kita juga pengen sedekah, mana yang diutamakan? Utamakan bayar hutang. Bayar hutang hukumnya wajib, sedekah hukumnya sunat, seperti itu. Maka bayar hutang terlebih dahulu. Nah lalu bagaimana kita yang meminjamkan hutang itu? Ditagih, marah, ditagih deh. Kalau ya sebaiknya yang terbaik ya ikhlaskan saja sudah. Ikhlaskan itu terbaik. Maka kita mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Di antaranya tadi apa? Ini orang ini salah. Kita mau marah tapi kita tahan. Maka keutamaannya Allah tidak mengazab dia nanti ketika di akhirat. Siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu melampiaskan. Dia marah, kita juga bisa marah, tapi kita tahan. Maka Allah akan menahan azabnya nanti di akhirat ya. Kita dijauhkan daripada azab. Kemudian yang selanjutnya, rizki kita yakini tidak akan tertukar. Meskipun dia itu tidak mengembalikan hak kita, maka Allah akan mengganti dengan yang lainnya. Tidak bayar, tidak apa-apa semisal, tapi pasti Allah akan memberikan peluang-peluang rizki di arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana yang disampaikan oleh qari kita tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, memberikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Kalau orang masalah hutang, itu masalahnya sampai ke akhirat. Bahkan Nabi itu pernah tidak mau mensolatkan jenazah orang yang hutangnya tidak lunas. Ini orang punya hutang, Nabi disuruh untuk mengimamin. Nabi tidak mau, dia tidak mau. Disuruh yang lain saja. Nah, berarti memang kita harus yang pertama tunaikan hutang. Yang kedua bagi yang meminjamkan, kalau bisa diikhlaskan, diikhlaskan. Kalau semisal tidak bisa diikhlaskan, ya artinya nanti dia ini di akhirat, ya di akhirat otomatis orang yang berhutang ini, kalau semisal dia itu rajin sholat, itu sholatnya pahalanya akan dipindahkan kepada yang meminjami hutang. Nah itu dipindahkan pahalanya, dosanya bisa ditanggung sama dia.
maka ini bisa-bisa bangkrut ya. Jadi kata Rasulullah, atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Kata para sahabat, yang bangkrut adalah yang tidak punya uang dinar dan dirham. Kata Rasulullah, bukan itu. Yang bangkrut adalah mereka sholat, mereka puasa, tapi tidak menunaikan hak orang lain, baik ucapan, harta, kehormatan, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak tunaikan, sealim apapun orangnya, sebanyak apapun ibadahnya, tidak mau bayar hutang, tidak bisa dikatakan soleh. Ya, tidak bisa dikatakan soleh, meskipun orangnya alim. Lain halnya, dia itu pengen bayar hutang, tapi nggak punya uang. Nah, kalau dia punya niat mau bayar hutang, nanti Allah yang akan memudahkan. Nah, ada amalan supaya cepat bayar hutang itu apa ya? Ada amalan. Baca habis sholat subuh, habis azan subuh, kemudian kita sholat qobliyah subuh. Setelah qobliyah subuh, sebelum waktu subuh, membaca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Maka dimudahkan baginya untuk membuka pintu rezeki. Dan diantaranya lagi membaca doa Nabi Adam. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqabal ma'dirati wa ta'lamu hajati fa'tini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dambi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabtahu alayya wa raddini bima qasamtahu li. Panjang ya. Ketik di Google doa Nabi Adam ya. Nah, jadi ada di situ kira-kira kata-kata yang saya ucapkan, kalau ada yang mirip doa Nabi Adam banyak. Nah, yang mirip tadi itu. Nah, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati. Awalnya Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa Nabi Adam ini, maka dunia akan datang kepadanya meskipun dia tidak capek-capek mengejar dunia. Barang siapa yang mengejar akhirat, dunia akan mengikuti. Tapi kalau mengejar dunia semata, maka akhirat akan jauh dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya masalah kurban, bisa Ustaz? Boleh. Seandainya saya berkurban, tapi niat saya mau kasihkan atas nama almarhum suami sama keluarga anak-anak, gimana? Hukumnya gimana? Boleh nggak gitu? Apakah boleh seperti itu ya? Ulama ada dua pendapat. Yang mengatakan yang tidak boleh ada karena sudah meninggal. Ya, ada juga yang mengatakan itu boleh. Karena setiap kebaikan yang kita niatkan itu sampai pahalanya. Ya. Kita pengen untuk orang tua. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat di dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi. Pada waktu itu dikisahkan, dalam kisah itu ada seorang ulama yang mimpi orang yang meninggal dunia. Ulama ini bermimpi ketemu seorang kakek-kakek di daerah pekuburan, daerah pemakaman. Pada saat itu kakek-kakek ini dia duduk termenung. Orang lain kuburnya bercahaya, penuh dengan makanan. Sementara kakek ini kuburnya gelap, sendirian, gelap, ya, sendirian, gelap, tidak ada makanan. Kemudian ditanya oleh ulama ini dalam mimpi ini, bagaimana kabarmu? Kok kamu tidak seperti mereka terang? Katanya dijawab, mereka itu mendapatkan kiriman pahala sedekah, kiriman bacaan Al-Quran, sementara aku tidak. Aku, anakku lupa, tidak mendoakan aku. Nah, akhirnya tolong sampaikan anakku itu kerja di pasar, di toko ini. Bangun dari mimpi, ulama ini mencari anaknya, kemudian disampaikan kepada anaknya, aku ketemu orang tuamu dalam mimpi. Dia mengatakan, kamu tidak lagi mengirimkan bacaan-bacaan untuk orang tua. Anak itu sadar, iya, saya memang tidak memberikan kiriman-kiriman bacaan Fatihah atau doa, itu tidak saya kirimkan.
Kemudian pada saat itu akhirnya pada malam Jumat yang selanjutnya ulama ini bermimpi lagi dengan kakek tersebut. Wajahnya dengan wajah ceria, sumringah, kuburnya terang, ada makanan. Kemudian ditanya, "Wahai kakek, bagaimana kabarmu?" "Alhamdulillah, karena kamu sudah menyampaikan amanah saya untuk menyampaikan ke anak, mengirimkan bacaan, anak saya membaca Al-Quran. Pahalanya dia hadiahkan ke saya. Anak saya sedekah, dia hadiahkan ke saya. Maka inilah yang saya dapatkan. Kubur saya terang dan saya menjadi nyaman seperti itu." Nah, dari sini kemudian ulama ini bangun, bertanya kepada anaknya di alam nyata, "Apakah kamu sudah membaca Al-Quran?" Dia jawab, "Saya sudah membaca Al-Quran, sudah berhadiah." Niatnya itu adalah untuk orang tua. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa hukumnya itu boleh dan pahalanya itu akan sampai seperti itu. Ya, itu bagus ya. Wallahu a'lam. MC terserah. Singkat aja. Iya. Tak ngomong aja, nggak usah pakai. Iya, boleh. Mau tanya, kalau sholat sunnah itu wajib baca iftitah atau enggak ya Ustaz? Itu tak. Iya. Sholat sunnah apakah wajib baca iftitah? Sholat wajib pun itu tidak wajib baca doa iftitah. Doa iftitah itu hukumnya sunat. Ketika takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Apa bacanya? Allahu Akbar kabira, subhanallah wa bihamdihi, inni wajjahtu, dan seterusnya. Baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu doa iftitah. Dibaca di sholat sunat ataupun di sholat fardu. Itu hukumnya sunat. Tapi kalau kita begitu Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu tidak usah lagi membaca doa iftitah. Jadi posisi doa iftitah itu sebelum membaca Fatihah. Seperti itu, hukumnya sunat, tidak wajib ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ustaz, saya singkat mawon. Ini nyambung Mbak Engge untuk sholat subuh itu saya kadang itu kok bisa sampai lupa baca kunut itu pripun film saya sangat. Lupa baca kunut. Kunut itu dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah ab'ad ya, sunnah ab'ad. Kalau sunnah ab'ad itu ketinggalan, maka sunnah nanti ditutup dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu bagaimana? Begitu kita sudah posisi fil alamina innaka hamidum majid, kita sujud lagi 2 kali. Apa yang dibaca? Subhana man la yanamu wa la yashu. 3 kali, kemudian duduk, sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk, langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Hukumnya sunat ya, tidak apa-apa ketinggalan. Yang mana? Tulis. Terakhir. Yang ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nyambung yang tadi Ustaz, semisal kita itu orangnya nggak enakan nih, terus ada orang berhutang ke kita. Kita kan kadang orang Jawa kan ewoh ya, ewoh tuh rasa nggak enak. Kita nggak nagih, tapi setelah jatuh temponya dia nggak bayar. Terus ya udahlah, ikhlasin aja. Kalau ada kesadaran bayar, kalau nggak ya udah. Tapi kadang ada temen itu bilang nggak boleh, kamu kalau kayak gitu ya dosa. Orang kalau ada orang hutang itu tetap harus kamu tagih. Tapi karena kita tuh orangnya tuh nggak tega gitu. Itu gimana ya Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, terus masalah gibah Ustadz. Perempuan kan nggak jauh dari gibah ya Ustadz. Kadang kalau kumpul-kumpul kepleset ngomongin. Nah itu kan kadang kita nggak niat gibah tapi kita curhat nih. Misal dia tuh seperti ini ya. Terus kita harus bagaimana? Kadang kan kalau kita niatnya curhat karena apa yang kadang kita pikirkan itu kalau kita minta pendapat orang kan, oh iya ya, solusinya kadang apa yang nggak kita pikirkan ada di dia gitu. Itu boleh nggak Ustadz gitu? Jadi curhat bukan maksudnya kita pengen ngomongin orang itu, tapi kita curhat itu kita aja Ustadz kalau misalnya. Kita meminjamkan uang, menagihnya nggak enak. Kewajiban kita adalah untuk mengingatkan. Barangkali dia itu kelupaan. Nah, maka kewajiban kita untuk mengingatkan dengan cara yang baik.
Assalamualaikum, mohon maaf gitu ya. Saya kebetulan lagi perlu juga misalnya. Itu kita mengingatkan dengan yang baik-baik. Yang berdosa itu kalau dia sengaja melupakan. Nah, seperti itu. Jadi itu sudah kalau kita ya sudah kita ikhlaskan ya itu baik, tapi kewajiban kita tetap untuk mengingatkan. Kalau sudah diingatkan tapi sengaja orang ini seakan-akan tidak mau tahu, atau ketika lihat kita dari jauh dia menghindar. Ada yang kayak gitu ya. Dan kita dari jauh menghindar, banyak katanya. Nah, yang kedua, singkat saja, menggibah ya. Perempuan tidak jauh daripada gibah. Bagaimana solusinya? Yang pertama adalah perbanyak zikir supaya mulut kita ini tidak suka gibah. Kemudian kalau kita terpeleset gibah, kafaratnya bagaimana? Cara menebusnya, menebus dosanya adalah kita yang pertama memintakan ampun untuknya, untuk orang tersebut. Semisal kita ada laki-laki namanya Gilang, itu kita gibah, maka kita mintakan ampun kepada Allah supaya dosa-dosa Gilang diampuni. Astagfirullah li Gilang, astagfirullah untuk Gilang. Ya seperti itu, beristighfar untuk si Gilang. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya? Kalau itu adalah minta halal. Minta halal itu minta maaf kepada orangnya. Tapi kalau kita sampaikan, bisa-bisa dia marah lagi. Ya bisa-bisa malah menimbulkan permusuhan dan sebagainya. Caranya nanti adalah kita minta maaf secara umum. Mohon maaf lahir batin. Nah gitu ya. Secara umum. Jangan disebutin anunya. Kalau disebutin nanti dia marah. Nah, kemudian kita memperbanyak membaca Qul huwallahu ahad. Jadi ini pahalanya besar, Qul huwallahu ahad ini. Kalau seandainya pahala kita itu dikurangin, nah itu kita punya modal banyak seperti itu, memperbanyak Qul huwallahu ahad. Apakah boleh kita curhat dengan seseorang, menyebutkan orang tersebut? Ada 6 catatan kriteria dibolehkan kita menggibah, ya. Ada 6 kategori kita dibolehkan menggibah. Ini sebenarnya bisa satu pertemuan lagi nih. Ya, tapi ini nanti saja gitu ya, 6 pertemuan. Pada intinya, kalau kita hendak mencari solusi, lebih baik lagi kita pakai anonim. Si fulan itu semisal si A kayak gini. Padahal yang kita gosipin ini semisal suami kita. Minta solusi ke orang. Nah, maka semisal nih ada laki-laki lain seperti itu, jangan sebut nama orangnya seperti itu. Nah, kalau kita untuk kebaikan itu boleh saja. Makanya kita tidak ada istilahnya menggosip Fir'aun. Ya. Fir'aun itu mengaku Tuhan. Terus apa lagi? Zolim ya, membunuh anak hidup-hidup. Tapi kita ceritakan ke orang lain, itu bukan menggosip Fir'aun, bukan menggibah Fir'aun ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ustadz atas sharing-sharingnya, dan juga terima kasih kepada jamaah offline Al-Fat Muslim Lifestyle, dan juga selamat sekian dan terima kasih kepada jamaah online Al-Fat Muslim Lifestyle dan juga Al-Fat Muslim Semarang yang sudah bergabung di live Instagram Al-Fat Muslim Lifestyle dan juga alfatmuslim.semarang. Mungkin tadi ibu yang belum datang, belum saya kasih tahu promonya ya ibu ya. Kalau di Al-Fat itu ada special price hijab mulai dari 15k, dan juga ada paket hampers oleh-oleh haji mulai dari 99k, dan juga paket lengkap oleh-oleh haji. Nah, bagi bapak ibu sekali lagi yang ingin berangkat haji bisa langsung aja beli perlengkapan di sini di toko Al-Fat Muslim Lifestyle karena lagi ada promo-promo. Wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin jika saya sebagai MC Diga Safara mempunyai kekurangan dan juga kelebihan karena Allah semata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto ya Mbak? Foto bersama boleh. Ustadznya mau santai ya. Bisa. yang promo hari ini untuk belanja ya Bu 15% ya. Ada ya di situ ya. Belum dibaca. Oh. Iya. Iya. Oh, enggak ada. Lupa. Salah cetak. Enggak ada beneran.